Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Yang terhormat, dosen pembahas Bapak Dr. Andes Surisman MPD. Yang terhormat, dosen pembimbing 1 Bapak Dr. Andes Herman Tarigan MPD. Yang terhormat, dosen pembimbing 2 Bapak Suharli SPDM OR dan teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan hari ini kita dapat bergabung di seminar proposal saya dengan judul Pengaruh Latihan Visualisasi Box Shuffle Step dan Deep Jump terhadap peningkatan kemampuan blocking dalam permainan bola voli pada siswa putri ekstra kurikuler SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Perkenalkan, nama saya Eba Gata Brutarigan dengan NPM 2213051083. Baik, langsung saja. Latar belakang. Olahraga adalah kegiatan yang membutuhkan tenaga dan pikiran. Dan sasaran olahraga adalah mencapai prestasi salah satu cabangnya. Untuk mencapai prestasi ini, atlet membutuhkan pembinaan fisik dan mental. Dengan latihan mental sangat bergantung pada psikologi atlet. Sasaran pembinaan olahraga adalah untuk mencapai prestasi maksimal. Prestasi adalah salah satu faktor penting dalam olahraga. Salah satu olahraga yang digemari adalah bola voli. Permainan bola voli adalah jenis olahraga yang dimainkan oleh 2 regu, masing-masing 1 regu dengan 6 pemain. Bola voli pertama kali diciptakan oleh William G. Morgan di Amerika Serikat pada tahun 1895 dengan nama Mintonete. Permainan ini dimainkan di lapangan persegi panjang dan membutuhkan koordinasi gerak yang baik. Olahraga ini meningkatkan kekuatan otot, daya tahan, kelincahan, dan koordinasi tangan dan mata. Dalam keterampilan teknik dasar bola voli terdapat beberapa jenis yang perlu dipahami, yaitu service, passing, spike, dan blocking. Salah satu teknik penting dalam permainan bola voli adalah blocking. Blocking merupakan salah satu teknik yang sangat penting dalam permainan bola voli. Menurut Pardiman et al. Tahun 2021, teknik dasar blocking merupakan salah satu kunci penting dalam upaya memperoleh poin dari lawan. Blocking dilakukan oleh pemain barisan depan dengan tujuan menahan bola di area net setelah dipukul lawan agar tidak melewati net. Rumusan masalah. Kurangnya kemampuan blocking pada siswa yang membuat seringnya bola lawan lolos melewati blok saat pertandingan. 2. Kurangnya pemahaman siswa melakukan awalan blocking sehingga sering terlambat menghadang bola. 3. Kurangnya keterampilan gerakan kaki sehingga pergeseran menuju posisi blocking kurang cepat dan efisien. 4. Kurangnya koordinasi antara loncatan dan ayunan lengan sehingga blocking tidak maksimal. 5. Kurangnya kekuatan dan ketepatan ayunan lengan sehingga bola lawan tidak dapat bertahan dengan baik. Penelitian, tujuan penelitian. Untuk mengetahui pengaruh latihan visualisasi terhadap peningkatan kemampuan blocking dalam permainan bola voli pada siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Manfaat penelitian, manfaat teoritis. Untuk meningkatkan pengetahuan pendidikan jasmani mengenai penggunaan latihan mental seperti visualisasi dalam meningkatkan keterampilan teknik blocking bola voli. Sekaligus membangun landasan teoritis tentang hubungan antara lain mental dan peningkatan performa olahraga, serta memperkuat gagasan bahwa kemampuan blocking dapat ditingkatkan melalui latihan fisik dan mental yang terencana. Manfaat praktis bagi pelatih, memberikan latihan yang efektif, efisien, dan dapat diterapkan di sekolah untuk meningkatkan kemampuan blocking. Bagi siswa, latihan visualisasi yang dapat dilakukan di luar lapangan dapat membantu meningkatkan konsentrasi, kecepatan reaksi, dan teknik blocking. Bagi sekolah, metode pelatihan yang inventif akan membantu mencapai prestasi ekstra kurikuler bola voli. Tinjauan pustaka. Pendidikan olahraga dijelaskan sebagai bagian dari pendidikan jasmani yang bertujuan mengembangkan aspek fisik, mental, sosial, dan emosional, serta menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan sportivitas.
Olahraga juga dianggap sebagai kegiatan sistematis untuk meningkatkan kemampuan jasmani dan rohani, sedangkan olahraga prestasi menekankan pencapaian hasil maksimal melalui latihan yang terencana dan berkesinambungan. Belajar gerak merupakan proses peningkatan keterampilan motorik yang melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam permainan bola voli, teknik blocking penting untuk menahan serangan lawan dan membutuhkan kekuatan, kelincahan, serta koordinasi gerak yang baik. Kondisi fisik dan metode latihan menjadi faktor pendukung utama. Latihan visualisasi membantu pemahaman gerakan secara mental. Box shuffle step meningkatkan kelincahan kaki, sedangkan deep jump melatih kekuatan eksplosif tungkai. Ketiga latihan ini berperan dalam meningkatkan kemampuan blocking secara efektif. Hipotesis penelitian. H1. Ada pengaruh signifikan pada metode latihan deep jump terhadap kemampuan dan keterampilan blocking. Siswa putri ekstra kurikuler bola voli SMA Negeri 15 Bandar Lampung. H0. Tidak ada pengaruh dengan metode latihan deep jump terhadap kemampuan dan keterampilan bola voli blocking. Siswa putri ekstrakurikuler SMA Negeri 15 Bandar Lampung. H2. Ada pengaruh pada metode latihan box shuffle step terhadap kemampuan dan keterampilan blocking siswa putri ekstrakurikuler bola voli SMA Negeri 15 Bandar Lampung. H0. Tidak ada pengaruh pada dengan latihan box shuffle step terhadap kemampuan dan keterampilan blocking siswa putri ekstrakurikuler bola voli SMA Negeri 15 Bandar Lampung. H3, saya ulangi, H3, ada perbedaan pada kedua metode latihan box shuffle step terhadap kemampuan dan keterampilan blocking siswa putri ekstrakurikuler bola voli SMA Negeri 15 Bandar Lampung. H0, tidak ada perbedaan pada kedua latihan box shuffle step, kemampuan dan keterampilan blocking siswa putri ekstrakurikuler bola voli SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Skenario kepelatihan. Berikut skenario kepelatihan deep jump dan box shuffle step. Skenario latihan deep jump, minggu 1 pretest, minggu 2 latihan, minggu 3 latihan, minggu 4 latihan, minggu 5 latihan, minggu 6 latihan, minggu 7 latihan, dan post test. Skenario latihan box shuffle step. Minggu 1 pretest, minggu 2 latihan, minggu 3 latihan, minggu 4 latihan, minggu 5 latihan, minggu 6 latihan, minggu 7 latihan, dan post test. Siklus latihan merupakan pembagian program latihan dalam periode waktu tertentu yang dirancang secara terencana dan sistematis, dengan tujuan meningkatkan performa secara bertahap dan maksimal. Konsep ini menjadi bagian dari periodisasi pelatihan yang berfungsi membantu atlet maupun pelatih dalam mengatur intensitas beban, volume, serta jenis latihan, agar tidak terjadi kelebihan latihan dan tubuh dapat beradaptasi dengan baik. Penelitian relevan. 1. Nurfaida tahun 2024, pengaruh latihan box shuffle step dengan double box shuffle step terhadap power tungkai. 2. Hartovi tahun 2019, pengaruh pelatihan plyometric, squat jump, dan deep jump terhadap daya ledak pada pemain bola voli di SMP Negeri 5 Jember. 3. Made Angga Wiasta tahun 2024, pengaruh metode latihan plyometric, hurdle hops jump, dan box jump terhadap daya tungkai dan keterampilan blocking siswa putra ekstra kurikuler bola voli SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Metode penelitian. 1. Metode penelitian kuantitatif eksperimen dengan desain pretest post-test. 2. Populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, mengikut sertakan seluruh individu atau anggota populasi menjadi sampel. Sampel penelitian ini sama dengan jumlah populasi, yaitu peserta ekstra kurikuler bola voli sebanyak 30 orang. Teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data menggunakan tes dan pengukuran lompatan dengan menggunakan desain pretest dan post-test. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian akan dilaksanakan di SMA Negeri 15 Bandar Lampung dan akan dilaksanakan pada akhir bulan Oktober. Variabel penelitian, variabel bebas atau X1. Variabel bebas pertama adalah metode latihan box shuffle step. Variabel bebas
atau X2. Variabel bebas kedua yaitu latihan deep jump. Variabel terikat atau Y. Variabel terikat yang dimaksud yaitu peningkatan kemampuan blocking dalam permainan bola voli. Instrumen penelitian. Data yang dapat dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari pretest dan posttest dengan pengukuran data melalui vertical jump test. Dari pengukuran tersebut, dapat mengetahui peningkatan kemampuan teknik blocking pada siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 12 Bandar Lampung. Alat, Vertex atau mat lompat, atau pengukuran dari video, smartphone, atau marker dinding. Teknik analisis data. Analisis data penelitian ini dilakukan secara kuantitatif melalui tahapan deskriptif inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian berupa rata-rata, standar deviasi, serta distribusi frekuensi. Sementara itu, analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis dengan uji T. Sebelum melakukan uji T, terlebih dahulu melakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas. Uji normalitas digunakan dengan memastikan bahwa data berdistribusi normal. Uji homogenitas. Saya ulangi. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui kesamaan varian antara kelompok. Pengujian menggunakan uji F. Uji rumus T. Uji T atau tes adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara dua kelompok rata-rata, serta memastikan apakah perbedaan tersebut benar-benar bermakna pada tingkat nilai tertentu. Bisa kita lihat rumus uji T di tabel tersebut, di gambar tersebut. Jika hasil perhitungan menunjukkan T hitung besar dari T tabel pada taraf signifikan A sama dengan 0,05, maka HA diterima. Artinya, apabila terdapat perbedaan hasil keterampilan blocking antara metode box shuffle step dan deep jab, saya ulangi, dan deep jump, maka hipotesis ketiga atau H3 terbukti. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam presentasi tersebut ada kata ataupun salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan, saya mohon ampun. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.